yaitu Cilacap Timur dan Cilacap Barat, karena saya sangat secara geografis bentangan kita terlalu luas. Jadi insya Allah saya yakin jika makanan itu tidak muncul, maka akselerasi pembangunan di Cilacap akan segera muncul. Saya sampaikan lagi bahwa saya meyakini dan sering saya sampaikan di beberapa kesempatan memang suatu kawasan harus kota yang mempunyai potensi yang tidak dimiliki oleh kawasan-kawasan lain, terutamanya di Jawa Selatan. Cilacap di samping tadi saya sampaikan memiliki sumber daya alam yang luar biasa, maka Cilacap memiliki potensi lain terkait dengan jaringan infrastruktur. Saya sebagai orang yang selama ini bergelut mengeluti dan mengamati infrastruktur, sungguh infrastruktur ini mempunyai daya ukir yang luar biasa untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Saya gambarkan bahwa infrastruktur ini adalah seperti halnya urat nadi. Urat nadi semakin lancar, urat nadi kita peredaran darah akan lancar, maka kesehatan pasti akan fit. Demikian juga tentang ekonomi. Semakin lancar ekonomi, pertumbuhan ekonomi, maka akan peredaran ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi pasti akan maju. Sesuai hukum ekonomi bahwa perputaran lancarnya perputaran barang dan jasa di satu tempat, maka akan berbanding lurus dengan perputaran dan pertumbuhan ekonomi. Kalau itu ya, jadi jangan harap jadi sebuah kawasan, sebuah kota akan tercapai kemajuan pembangunan yang akselerasi ketika kota itu masih menjadi kota yang solid. Sekarang kita tahu Cilacap dari saya kecil sampai sekarang itu masih menjadi kota mati. Stigma kota mati di Cilacap itu ada. Dan faktornya memang demikian. Kota Cilacap menjadi kota mati. Nah, saya insya Allah berkeinginan, insya Allah saya membuat target ketika saya atas qadarullah bisa ditunjuk menjadi orang yang mempunyai posisi di Cilacap, maka dalam 5 tahun pertama saya akan merubah stigma Cilacap menjadi kota mati, Cilacap akan menjadi kota 24 jam. Bukan hanya kota Cilacap, tapi Simpul Sidarja, Cilacap dan Kroya itu akan berubah menjadi kota 24 jam. Insya Allah itu caranya dengan tidak usah menunggu hadirnya jalan tol, karena JLS pun itu bisa kita treatment, bisa menghidupkan kota Cilacap, merubah kota Cilacap menjadi kota 24 jam. Karena insya Allah ketika koneksi antara JLS yang sekarang sudah dari timur sudah sampai ke Petanahan dan dari barat sudah sampai ke Jedis, tinggal beberapa kilometer saja. Ketika itu sudah terkonek, ya, terus saya sudah sampaikan dengan Pak Samirun 10 tahun yang lalu untuk Cikalulus juga berlebar dalam rangka menghadapi konektivitas jaringan JLS. Maka ketika JLS itu sudah terkonek dari barat, timur, Petanahan dan Jedis Cilacap, dikonek nanti dengan Sidarja lanjut ke Cikalulus, maka yakin mobilitas barang dan jasa yang dari Bandung, Banjar, Tasik yang hingga ke Jogja, Solo, Surabaya tidak akan lagi melewati jalur Majenang dan Karangpucung. Mereka tetap mereka akan memilih ke jalur selatan, Sidarja, Cilacap, Kroya dan selanjutnya. Mengapa demikian? Karena terjadi shortcut. Shortcut potong jarak lebih kurang 20 km. Dan insya Allah dengan medan yang relatif lebih aman, lebih kata, karena dengan rekayasa engineering ya, yang sekarang di Petanahan kita sebegitu terjal, insya Allah pengalaman saya melihat JLS di Wonogiri dan di Tulungagung yang saya terlibat di sana sudah tidak ada lagi jalan-jalan terjal, semua menjadi datar. Dengan yakin rekayasa engineering mereka akan bisa membuat jalan datar. Nah, dengan datarnya jalan tersebut, dengan shortcut potong jarak sampai 20 km, saya meyakini sekali lagi mobilitas barang dan jasa yang dari Jawa Barat, Bandung, Tasik, Banjar, yang menghadap ke Jogja, Solo, Surabaya sudah tidak akan lagi melewati Majenang, tidak akan lagi melewati Karangpucung, dia akan lewat selatan. Jadi memang dinamis. Zaman itu selalu berkembang terus,
kalau kita amati dekade mungkin 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mobilitas barang dan jasa yang dari Jakarta, Purwokerto menjadi kota yang primadona. Semua lewat Purwokerto. Dari Jakarta pindah ke Jogja, bis dan barang semua lewatnya Purwokerto, nggak mau lewat Aji Barang. Demikian juga barang mobilitas yang dari Jawa Barat, Pasig mau ke Solo harus masuk Purwokerto. Perkembangan jalan sekarang Purwokerto sudah ditinggalkan. Sekarang sudah tidak lagi bis yang mau ke Jakarta, yang dari Jakarta ke Solo tidak masuk Purwokerto lewat Aji Barang, Rawalo. Demikian juga yang dari Bandung mau ke Solo sudah tidak lagi mampir Purwokerto, langsung shortcut lewat Rawalo. Itu apa? Karena ada shortcut, ada kelebihan, ada efisiensi dari energi, dari bahan bakar, dari tenaga, dari waktu. Demikian juga nanti akan berkembang terus. Rawalo akan ditinggalkan lagi. Mereka akan lewat selatan lagi, jalur selatan lagi. Nah, itulah yang saya bilang, 5 tahun pertama insya Allah, saya karena qadarullah saya menjadi wakil bupati, Cilacap, Roya, Sidarja yang sekarang mempunyai stigma kota mati akan menjadi kota hidup 24 jam.